Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa PJTV ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathata masajid." Tidaklah dianjurkan, tidaklah ditekankan untuk melakukan perjalanan kecuali menuju ke 3 masjid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidi Hadza atau Masjid Nabawi, wal Masjidil Aqsa, dan yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Maka perjalanan kita menuju ke 3 tempat itu adalah perjalanan yang sangat sakral, perjalanan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan tentu perjalanan yang akan melahirkan cinta dari kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulnya saja mencintai, maka tentu Allah mencintai. Maka perjalanan kita ke Tanah Suci adalah perjalanan penuh cinta Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya, mereka yang datang memenuhi anjuran, ajakan dari Nabi SAW untuk mendatangi Tanah Suci mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa. Dalam kesempatan yang lain, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, orang yang melaksanakan sholat di dalam Masjidil Haram itu nilainya lebih baik daripada 100.000 kali sholat yang dilakukan di luar Masjidil Haram. Di dalam Masjid Nabawi itu setara dengan 1000 kali, dan di dalam Masjidil Aqsa itu 500 kali. Maka betapa beruntungnya siapa saja yang diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk melakukan perjalanan ke 3 Tanah Suci ini. Mudah-mudahan Anda semua pemirsa PJTV juga dibukakan jalannya dan dimurahkan rezekinya oleh Allah SWT, sehingga kita melakukan perjalanan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi tentu saja kita memiliki keinginan lebih dari itu semuanya. Bukan saja melakukan perjalanan untuk melaksanakan ibadah sholat dalamnya, tapi sekaligus juga menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima, yaitu sebuah perjalanan yang teramat sakral, menunaikan ibadah haji. Berangkat dari hadis yang tadi telah saya bacakan, bagaimana kita mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi? Siapa yang melaksanakan sholat di dalam Masjidil Haram nilainya jauh lebih baik daripada 100.000 kali. Itu tentu jika kita melaksanakan sholatnya dengan baik dan benar. Demikian juga ketika kita melaksanakan sholat di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Aqsa. Oleh sebab itu, kalau kita berbicara tentang manasik haji dan umroh, tentu kita tidak hanya berbicara bagaimana tata cara ibadah hajinya, bagaimana tata cara ibadah umrohnya, tapi sekaligus juga harus berbicara bagaimana tata cara ibadah sholat kita. Apakah sholat kita sudah benar? Sebab kalau belum, maka bagaimana kita mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW bagi mereka yang melaksanakan sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dan juga di Masjidil Aqsa. Maka di Ginas Septi International Tour and Travel, berbicara manasik bukan hanya berbicara bagaimana tata cara ibadah haji dan umrah, tapi kita akan dibekali bagaimana mengkalibrasi ibadah harian kita. Karena waktu kita di sana jauh lebih banyak untuk melaksanakan ibadah harian berbanding dengan ibadah hajinya, berbanding dengan ibadah umrohnya. Jadi kita akan dibekali bagaimana sholat kita, apakah sudah sesuai dengan tuntunan dari baginda Nabi Muhammad SAW atau belum. Kita juga akan mendapatkan pembekalan bagaimana kita membina kebersamaan dengan menghadirkan adab yang baik. Karena ketika kita berada di Tanah Suci, kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita dari seluruh belahan penjuru dunia. Dengan beragam latar belakang sosialnya, ekonominya, budayanya. Jangan jauh-jauh. Bahkan ketika kita berangkat dari tanah air bersama-sama dengan kawan-kawan kita yang lain, kita pun juga akan berbaur dengan mereka. Kalau kita tidak dibekali dengan ilmu, bagaimana etika yang harus kita bangun, maka tidak jarang itu akan menjadi asbab malapetaka. Tidak jarang itu akan menjadi asbab bahkan tidak sahnya ibadah kita. Apa sebab? Dalam ibadah haji dan umroh kita diajarkan oleh Rasulullah, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan rafas, untuk tidak melakukan fusuk, untuk tidak melakukan jidal. Tidak boleh berdebat, tidak boleh mencaci maki. Maka
dalam rangkaian kegiatan manasik di Gina Septi International Tour and Travel, kita juga akan dibekali bagaimana adab bersama-sama dengan yang lain, adab berjamaah, ya. Dan kita juga akan dibekali adab safar. Jadi teman-teman, tunggu apa lagi? Buat kamu yang ingin mendapatkan pencerahan, ingin mendapatkan bimbingan yang intensif, bukan sekedar fasilitas demi fasilitas, itu pun juga akan dipenuhi. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana proses bimbingan ibadah. Mulai dari ibadah hajinya, ibadah umrohnya, bahkan hingga ibadah hariannya. Kita akan pandu dengan sepenuh hati agar Anda merasa itminan, merasa tenang, merasa nyaman. Bukan hanya dari aspek fisiknya, tetapi juga dari spiritualitasnya dan juga dari aspek moralitasnya. Jadi tunggu apa lagi? Join bareng bersama saya di Gina Septi International Tour and Travel. Saya Ambia Abu Fatin, sahabat kamu beribadah di Baitullah. Bergabung dengan Gina Septi, umrah mabrur, lebih baik, lebih barokah, insya Allah. Bersama Gina Septi, yes, yes, yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.